Halo kawan-kawan semuanya, apa kabar? Semoga masih tetap sehat dan bahagia di dunia kita yang selalu penuh dengan ketidakpastian. Nah, kawan-kawan sekalian, pada HI101 kali ini kita akan bicara tentang konsep yang seperti cinta susah didefinisikan, tapi kita bisa rasakan. Ini adalah konsep power atau kekuatan. Kadang-kadang diartikan juga dengan daya atau kuasa. Nah, tapi karena kesulitan-kesulitan istilah itu ya, kita memilih kata power. Apa sih power itu? Kalau kemarin kita bicara tentang anarki, suatu keadaan di dalam sistem internasional di mana tidak ada satu otoritas yang mengatasi unit-unit di dalam sistem internasional itu, yaitu negara, semuanya identik sama, tidak memiliki diferensiasi, sehingga semuanya terjebak ke dalam sebuah situasi self-help, hanya bisa menolong diri sendiri. Yang bisa menolong diri mereka sendiri adalah kekuatan mereka sendiri, adalah power mereka sendiri. Tapi power itu apa sih sebenarnya? Power adalah sebuah konsep yang memang sangat menarik ya. Semua pengkaji hubungan internasional menggunakan istilah power, tapi mereka memiliki pemaknaan yang berbeda-beda tentang power itu sendiri. Ada yang melihatnya sebagai aspek sumber daya, ya, dalam aspek sumber daya. Artinya begini, power itu ya ukuran kapabilitas material yang diukur dari berapa banyak pesawat yang mereka miliki, berapa banyak armada yang mereka punyai, berapa banyak pasukan, berapa kuat militernya, berapa besar GDP-nya, dan seterusnya. Nah, itu aspek sumber daya dari power. Nah, makanya semakin besar sumber dayanya, ya dianggap sebagai negara semakin powerful. Semakin banyak tentara yang dia miliki, semakin banyak pesawat tempur yang dia miliki, semakin banyak angkatan laut yang dia semakin besar angkatan laut yang dia punyai dengan armada yang semakin lengkap dan canggih, maka semakin kuat dia. Tapi ada juga yang tidak melihat aspek power sebagai sumber daya ini. Ada yang lebih menekankan pada aspek behavioral outcome atau perilaku, hasil perilaku yang kemudian muncul sebagai akibat dari penggunaan power ini. Ya, kalau tadi ini sumber dayanya, sumber daya yang dimiliki, kalau ini bagaimana sumber daya yang dimiliki itu bisa digunakan untuk mempengaruhi orang lain. Ya, karena power pada dasarnya adalah kemampuan untuk membuat orang lain, aktor lain, itu melakukan yang kita inginkan. Ada behavioral outcome, ada hasil perilaku yang terjadi sesuai keinginan kita. Ya, dalam hal ini ada 3 aspek kata Nye, Joseph S. Nye Jr. Ada 3 aspek menurutnya dalam bekerjanya power sebagai behavioral outcome ini. Yang pertama adalah commanding change. Bagaimana power itu bisa dilihat sebagai kapasitas untuk mengubah perilaku aktor lain, walaupun aktor lain itu memiliki preferensi yang berbeda sebelumnya. Misalnya, ada Malaysia ingin mengambil sipadan kita, atau Tiongkok ingin mengambil sebagian ikan kita di Laut Natuna Utara, misalnya. Ini contoh saja ya, belum tentu benar. Maka kalau kita memiliki power, artinya aktor yang hendak melakukan itu membatalkan niatnya untuk melakukan hal tersebut. Hey, Beijing, hey, Kuala Lumpur, jangan lakukan itu. Nah, kalau kita memiliki power, kalau powernya besar, maka terjadi perubahan perilaku dari aktor yang kita kehendaki perubahannya tadi. Ya, jadi ini aspek yang pertama dari behavioral outcome di dalam power tadi. Jadi power itu menghasilkan perilaku
yang diinginkan oleh orang yang memiliki power tadi atau aktor yang memiliki power tadi. Dan yang pertama, dia bersifat bisa dilihat dari commanding change. Dia mampu mengubah preferensi dari orang lain. Nah, kalau orang lain atau aktor lain berubah preferensinya, artinya power kita bekerja, artinya power kita termanifestasi karena dia mempengaruhi perilaku dari aktor lain. Nah, ini seperti mahasiswa dengan dosen. Dosen bisa menyuruh mahasiswa mengerjakan tugas, sementara mahasiswa tidak bisa menyuruh dosen mengerjakan tugas. Ini namanya powernya tidak simetris, tidak seimbang. Kemudian aspek yang kedua dari behavioral outcome ini, wujud yang kedua dari behavioral outcome, aspek behavioral outcome dalam power ini adalah controlling agenda, mengendalikan agenda. Kalau yang pertama tadi commanding change, itu aktor yang menjadi mitra interaksi kita itu memiliki preferensi awal yang kita ubah karena kita punya power, karena kita bisa memaksa dia berubah. Kalau dalam yang kedua ini kita tidak memaksa preferensi orang berubah, kita mengkondisikan bagaimana supaya aktor bisa berubah idenya, misalnya dengan menciptakan institusi atau norma tertentu yang membatasi pilihan-pilihan tindakan dari aktor. Jadi misalnya kita buat sebuah institusi gitu ya, yang di dalamnya meletakkan posisi yang lebih kuat bagi aktor-aktor tertentu. Ini contohnya konkretnya misalnya di ASEAN Plus 3. Di ASEAN Plus 3, kalau dilihat dari aspek sumber daya, negara-negara Plus 3 itu sumber dayanya lebih kuat. Mereka lebih kaya, militernya lebih kuat. Tetapi di dalam ASEAN Plus 3 didesain supaya yang bisa jadi tuan rumah adalah negara-negara ASEAN yang 10 negara itu. Ya, artinya yang bisa menentukan agenda, membatasi pembahasan dan macam-macam melalui keberadaan sebagai tuan rumah ya hanya negara-negara ASEAN. Ini salah satu cara untuk menciptakan, mengkondisikan preferensi dari aktor lain atau perilaku atau keinginan dari aktor lain. Jadi kalau yang pertama, aktor lain punya preferensi, terpaksa berubah. Kalau yang kedua, kita membuat institusi, ya, membuat aturan sedemikian rupa supaya kemudian aktor memiliki preferensi sesuai yang kita inginkan. Ya, misalnya didorong supaya gabung WTO, ketika gabung WTO, ya otomatis pilihannya cuma ikut membebaskan ini atau menunda pembebasan ini, tidak ada opsi di luar itu. Nah, kemudian yang ketiga, wajah ketiga dari power sebagai behavioral outcome adalah establishing preferences, menghadirkan atau membentuk preferensi. Jadi kita tidak memaksa orang mengubah preferensinya, kita tidak membuat desain kelembagaan supaya orang memiliki preferensi yang terbatas yang sesuai keinginan kita, tapi kita secara sadar atau tidak sadar membuat orang terpengaruh dan membuat orang menginginkan preferensi yang kita inginkan untuk dia. Jadi misalnya kita tidak memaksa atau tidak membuat dia berada di dalam sebuah jejaring institusi tertentu untuk kemudian memiliki preferensi tertentu. Kita tidak memberikan iming-iming, ya, carrot, atau tidak memaksa dengan stick untuk mengubah preferensi. Yang kita lakukan adalah kita misalnya melakukan sesuatu yang membuat orang lain terpingin. Ini dilakukan bisa lewat bikin film-film seperti di Hollywood, ya, bisa lewat ekonomi yang maju dan seterusnya, sehingga orang lain menginginkan hal yang sama dengan yang kita miliki. Nah, dimensi atau yang kedua dan ketiga tadi, yang ketiga yaitu establishing preferences, dan yang kedua yaitu controlling agenda. Ini seringkali masuk dalam kategori yang disebut oleh Nye sebagai soft power.
ya, kemampuan untuk membuat orang lain, membuat aktor lain melakukan yang kita inginkan tanpa paksaan dan tanpa hadiah, tanpa iming-iming, tanpa reward and punishment. Ya, dia mau sendiri mengikuti yang kita inginkan. Nah, kalau yang dia berubah karena ada iming-iming reward atau karena melalui paksaan, maka dia dikategorikan sebagai hard power, ya, power yang keras. Walaupun tentu perdebatan soal ini masih terus mengemuka. Nah, intinya ada banyak cara untuk membuat pihak lain melakukan yang kita inginkan. Dan kemampuan untuk membuat pihak lain melakukan yang kita inginkan, itulah yang disebut sebagai power, influence, pengaruh. Itulah power. Nah, makanya ada 3 orang powerful dalam cerita penyatuan Jepang ketika Sengoku Jidai. Ada Nobunaga, Oda Nobunaga, ada Toyotomi Hideyoshi, dan ada Tokugawa Ieyasu. Ketiganya memiliki cara yang berbeda untuk membuat burung bernyanyi. Oda Nobunaga memaksa burung untuk bernyanyi. Kalau nggak bernyanyi, dibunuh. Nah, ini contoh commanding change. Toyotomi Hideyoshi membujuk ya, supaya si burung mau bernyanyi dengan persuasi yang luar biasa cerdik, yang luar biasa cantik, dengan dikondisikan tentu. Ya, ini bisa masuk aspek hard power di persuasi maupun bisa masuk soft power dalam commanding change, dalam controlling agenda, ya, mengontrol agenda. Lalu yang ketiga, the establishing preferences, ya, dia nggak usah memaksa si burung bernyanyi di Tokugawa Ieyasu. Dia tunggu saja burungnya sampai bernyanyi, sampai ya barangkali sambil dia juga bernyanyi-nyanyi, sampai kemudian burungnya ingin bernyanyi sendiri. Nah, ini establishing preferences. Ya, demikian diskusi kita soal power hari ini. Semoga kita tetap menjadi orang-orang yang powerful dan survive